Selamat datang di hadapanku. Saya memiliki Xiaomi Redmi Pad 2 Pro dan saya akan membuka kemasannya sekaligus melihat sekilas perangkat dan spesifikasinya. Baiklah, mari kita langsung saja ke intinya. Wow, itu, ya Tuhan, itu menjijikan. Baunya seperti Cina. Semoga saja hanya ini, kertas. Sebenarnya, aku menyentuhnya. Saya harap bukan kertas ini. Oh, itu memang benar-benar tengik sekali. Wow, sungguh sangat luar biasa sekali. Wah, itu kasar. Bagaimanapun, di sini kita mendapat kabel tipe C ke tipe A. Baunya tidak seperti pantat yang sebenarnya. Dingin, itu setidaknya itu positif. Dan di sinilah kita mendapatkan stiker energi, beberapa dokumen dan alat semijet, dan hanya itu saja. Setidaknya kotaknya tidak berbau pantat. Biarkan saya sekadar mengutarakannya sedikit. Oke, sedikit lebih baik. Wah, itu sesuatu sekali. Bagaimanapun, mari kita nyalakan dan kita akan disuguhkan dengan layar 12,1 inci yang memiliki resolusi 1600 x 2560 pixel. Sayangnya, ini hanya layar LCD IPS, tapi sudah berjalan di refresh rate 120 Hz, dilengkapi dengan dukungan Dolby Vision dan kecerahan 600 nits, memiliki rasio layar ke bodi sebesar 83,5% dan kerapatan pixel 250. 49 pixel per inci, jadi secara umum layarnya cukup oke. Akan jauh lebih baik jika layarnya benar-benar AMOLED, bukan LCD IPS. Tapi sepertinya kita tidak bisa mendapatkan semuanya. Jadi, beralih ke bagian internal, ya ampun, aku harus mengangin-anginkan ruangan ini. Jadi kalau kita lihat ke bagian internal, kita akan menemukan baterai sebesar 12.000 mAh. Wah, itu besar. Mungkin itu yang membuat baunya sangat menyengat ya. Baterai ini bisa diisi daya 33 watt, lalu tersedia RAM 6 atau 8 GB, tergantung kapasitas penyimpanan yang kamu pilih. Jadi, versi 128 GB hadir dengan RAM 6 GB, sedangkan yang 256 GB hadir dengan RAM 8 GB. Kedua opsi ini menggunakan tipe penyimpanan UFS 2,2, dan keduanya bisa diperluas menggunakan kartu microSD. Perangkat ini sendiri ditenagai oleh Snapdragon 7S Gen 4, jadi prosesornya cukup mumpuni. Selain itu, mari kita lihat kameranya di bagian belakang. Jadi kita punya satu kamera di belakang yang terasa cukup besar. Perangkat ini tidak ringan, jadi kamera di belakangnya adalah sensor wide 8 megapiksel dengan aperture 2,0 yang bisa merekam 1080p 30 fps. Lalu ada juga sensor 8 megapiksel dengan aperture 2,3. Tepat di sini, itu juga sensor wide yang juga bisa merekam 1080p 30 frame per detik. Jadi untuk urusan kamera, saya bilang kualitasnya menengah. Wah, sebenarnya cukup menarik. Kami menggunakan rangka dan bagian belakang aluminium karena merupakan satu kesatuan. Seperti yang dapat Anda lihat, rangka ini membungkus seluruhnya. Jadi ini adalah aluminium yang jelas menambah kesan lebih premium pada perangkat ini. Meskipun kalau mau adil, layarnya di sini tidak benar-benar menunjukkan kesan premium. Tablet ini juga menambahkan sedikit bobot yang lebih signifikan dari yang mungkin Anda duga sebelumnya. Jadi ini jelas bukan sebuah tablet yang terasa ringan di tangan, tetapi menurut saya pribadi, ukurannya secara keseluruhan lumayan dan cukup nyaman untuk digunakan. Jadi, itu saja tentang segalanya. Dan satu hal terakhir yang mungkin perlu saya sebutkan adalah harganya. Dan ini adalah perangkat dengan harga yang pantas untuk apa yang ditawarkannya. Dengan harga sekitar 300 euro, menurut saya ini adalah tablet dengan harga yang sangat terjangkau dan memiliki banyak hal yang diunggulkan, seperti prosesor yang layak. Untuk harga khususnya, baterainya sangat besar dengan harga 12.000 dengan untuk harganya. Kecepatan pengisian dayanya bagus, tidak luar biasa tapi bagus, bahkan mengungguli Samsung S25 saya dengan beberapa watt. Punya saya hanya dapat kecepatan pengisian sekitar 24 watt.
ponsel yang fantastis kalau bicara secara sarkastis. Jadi perangkat ini cukup bagus. Satu-satunya hal yang menurut saya seharusnya bisa sedikit lebih baik adalah opsinya untuk penyimpanan. Meskipun kita bisa memperluas penyimpanannya, akan lebih baik jika mulai dari 256 GB penyimpanan dan naik hingga mungkin setengah terabyte atau bahkan 1 terabyte. Mengingat ini adalah perangkat yang dirancang untuk penggunaan jangka panjang berdasarkan baterainya, akan sangat menyenangkan jika ada lebih banyak pilihan jenis atau kapasitas penyimpanan. Jadi misalnya, jika Anda mengunduh film dan acara seperti itu ke perangkat ini dan Anda menggunakannya saat bepergian, mungkin Anda sedang traveling dan membawa perangkat ini. Jelas, akan sangat menguntungkan jika Anda memiliki lebih dari 128 GB penyimpanan atau 256. Bahkan 256 menurut saya masih tergolong kecil untuk perangkat dengan baterai 12.000 mAh. Itulah yang mungkin Anda alami sepanjang akhir pekan. Bahkan tidak perlu diisi ulang sekalipun karena ya baterainya memang gila. Jadi itu saja ringkasannya, tidak banyak. Saya sebenarnya ingin menunjukkan satu hal lagi yang merupakan sesuatu yang saya temukan saat memeriksa bangunannya. Jadi kami memiliki jack headphone di bagian bawah di sebelah kaset kami. Berhenti. Disitulah letaknya di samping port pengisian daya, sehingga Anda dapat melihatnya di sini. Kami juga memiliki grill speaker di bagian atas dan kiri serta kanan, atau atas dan bawah, tergantung bagaimana Anda memegangnya. Jadi itu saja untuk sekarang di bagian entahlah, ya kan, atas atau apapun yang ingin Anda sebut sisi, salah satu sisinya. Kami memiliki tray SD di sini bersama dengan beberapa mikrofon dan penanda volume, dan itu saja. Perangkat yang solid. Seperti yang saya bilang, saya sebenarnya sangat ingin melihat layar AMOLED di sini karena itu akan membuat perangkat ini benar-benar luar biasa. Tapi dengan begitu, semoga video ini sangat membantu dan jika iya, jangan lupa untuk tekan like, subscribe, dan terima kasih sudah menonton.